hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for her business study and work blessing. Peter Lee Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my four boy, Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Julung, Ansel Ling Julung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarli, Rawi Stefani, Stefan Lee Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Alosiatani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni, dan juga untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea, dan juga untuk Ibu Tresia Liubun, Stephanie Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cha Meili, untuk Bapak Setia Prana Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cha Mai Fong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Efek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, dan juga untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, dan juga untuk kelancaran usaha Yulianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Agnes Wela di Jakarta, dari Ibu Cindy Dewardi, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, dan juga untuk Sister Gregoria Idariani dan Serpesius Ion Mei di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo Surabaya, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Apwe Yupita, Jefflin Liung, Jeffiani Lim di Aeropas, dan juga untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dan juga untuk keluarga Kristina Tita Sabilin di Seluku, dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk Anti Sylvia, Asri Esre Priscilla Drexel di Kuching. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungur dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Serikantoho, untuk Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Lee Kyong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosco dimakamkan di Kuching, Sarawak, dan juga untuk Francis Ho, Ginger Gabriel Ho dimakamkan di Kuching, dan juga untuk Bapak Kuang Hak dan Ibu Yoyo dimakamkan di Tumbang Titi, dan juga untuk Sylvia Komala dan Alexander Ahok dimakamkan di Tumbang Titi, dimakamkan di Ketapang.
Marilah kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Semoga mereka semua diberikan ketenangan, kedamaian, istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Kita juga mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, dan kesejahteraan untuk semua keluarga. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak berhimpun bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Ibu Erna dan Bro Ageng, selamat sore. Selamat sore romo. Kerajaan Allah bukan lagi akan datang, melainkan mulai datang dengan kehadiran Yesus. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ia datang membawa bencana dahsyat, kata Yoel. Demikian pula Yesus menghubungkan kerajaan Allah dengan perang antara Allah dan kekuasaan yang jahat. Orang-orang kerasukan setan ditolongnya dan ia berjanji akan beserta kita sampai akhir zaman. Malah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau menghendaki semua orang berbahagia karena mengenal Yesus Kristus Putra kesayangan-Mu. Kami mohon semoga dunia ini Kau bimbing menuju kedamaian dan kerukunan sejati yang telah dibuka oleh Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus pada Jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalian mengerti bahwa yang disebut anak-anak Abraham ialah mereka yang hidup dari iman. Adapun kitab suci sudah tahu sebelumnya bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berkat iman. Maka kitab suci dahulu sudah mewartakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebaliknya, semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Memang tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena melakukan hukum Taurat, hal itu jelas. Karena orang yang benar akan hidup berkat imannya. Padahal dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan perbuatan. Sebab tertulis, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita
kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan itu supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dan referen. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang-orang yang menyukainya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Agung dan semaraklah pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Pada orang takwa diberikannya rezeki, selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang penguasa dunia ini dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, beberapa orang berkata, ia mengusir dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah belah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan diri sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasa apa para pengikutmu mengusir setan? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, maka amanah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasan. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak berkumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku mau kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Meskipun hukum itu baik, namun masih kalah dengan iman. Yang menyebabkan Abraham dibenarkan bukan karena hukum, melainkan karena imannya. Maka hendaknya hukum jangan ditekan, tetapi merupakan iman itu akan Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas, Yesus mengusir setan, tetapi orang menuduh dia mengusir dengan kuasa Beelzebul.
kepala setan. Yesus memberi kesaksian bahwa pengusiran itu terjadi atas kuasa Allah, itu berarti kerajaan Allah sudah datang. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, dan perjalanan seluruh keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini jemaat dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh masalah yang kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, curahilah kiranya kami yang berhimpun di sekitar altar-Mu ini demi Dia, karena kebahagiaan kami telah sudi dihina karena Dia yang demi Dia yang karena kebahagiaan kami telah sudi dihina, ialah Yesus Mesias Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus. Sabda-Mu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, pujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
Wafat-Mu Tuhan kami menanti hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Selamatkanlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan di Kau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, telah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Bolah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, tuluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Setiap kerajaan yang terpecah belah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah belah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaan dapat bertahan? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan hukum baru lewat Yesus Putramu terkasih. Kami mohon curahilah kami rohnya agar dapat menemukan kebijaksanaan yang mampu menyelamatkan dunia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Seluruh orang yang kita doakan dan mohon doa kepada kita dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, selimpah berkat perlindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.